Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Julianto dari kelas 12 Kimia Analisis B SMK SMTI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi pipet volume. Prinsip dasar kalibrasi pipet volume adalah penetapan volume air yang dipindahkan oleh pipet volume berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain pipet volume 10 mili dan 25 mili, neraca analitik, beker glass, termometer, ball pipet, dan kertas saring atau tisu. Untuk bahannya yang digunakan yaitu Aquades. Selanjutnya, untuk prosedur kerja yang pertama yang dilakukan yaitu siapkan alat serta bahannya terlebih dahulu. Kemudian amati spesifikasi dari pipet volume yang akan digunakan, lalu dicatat dan dimasukkan dalam data pengamatan. Selanjutnya yang ketiga, siapkan beker glass. Beker glass tersebut harus dalam keadaan bersih dan kering karena agar saat penimbangan kontaminan tidak mempengaruhi beratnya. Setelah itu, beker glass tersebut ditimbang dengan neraca analitik dan dicatat sebagai berat beker gelas kosong atau sebagai berat A. Langkah selanjutnya, kita siapkan pipet volume dan ball pipet atau bola hisap. Pipet volume tersebut dipasang dengan ball pipet. Caranya, ball pipet tersebut dikempaskan terlebih dahulu, lalu dipasang pada bagian ujung atas dari pipet. Setelah itu, pipet tersebut dibilas dengan Aquades. Aquadesnya yang telah dituangkan pada suatu wadah. Setelah itu, bekas bilasan Aquades tersebut dibuang. Selanjutnya, kita ambil Aquades secara pasti sampai melebihi tanda tera. Hal tersebut dilakukan karena fungsi dari pipet volume sendiri adalah pengukuran volume yang akan nanti kita keluarkan, bukan ditampung, sehingga sisa dari kelebihan Aquades tersebut nanti kita keluarkan sampai tanda batas. Selanjutnya, Aquades tersebut ditempatkan sampai tanda batas. Pastikan saat melihat volume tersebut, mata kita harus sejajar dengan tanda tera agar didapatkan volume yang lebih tepat dan lebih akurat. Setelah Aquades ditempatkan pada tanda batas atau tanda tera, kemudian kita keringkan pipet volume tersebut pada bagian dinding luar dengan menggunakan tisu atau kertas saring agar sisa-sisa air yang menempel pada dinding luar pipet volume tersebut tidak mempengaruhi volume yang akan nanti kita tetapkan. Kemudian mengeluarkan Aquades yang sudah tepat ke dalam beker gelas yang telah ditimbang sebelumnya. Saat mengeluarkan, bagian ujung bawah pada pipet volume harus menyentuh pada dinding beker gelas. Beker gelas tersebut kita miringkan sekitar 45 derajat. Untuk posisi pipet volume yaitu tegak lurus agar Aquadesnya tidak masuk ke dalam ball pipet atau bola hisap dengan kita miringkan, sehingga pipet volume tersebut harus dalam keadaan tegak lurus. Kita keluarkan semua Aquades dari pipet volume tersebut. Apabila masih terdapat sisa Aquades pada ujung bawah pipet volume tersebut, jangan ditiup, melainkan kita dapat menempelkan
ujung bawah pada dinding beker glass. Setelah semua aquades dikeluarkan pada beker glass tersebut, kemudian kita timbang beker glass serta aquades yang di dalamnya dengan rasa analitik. Berat tersebut dicatat sebagai berat B atau berat beker glass plus aquades. Prosedur tersebut dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing dari pipet volume, yaitu 10 mili dan 25 mili. Hal tersebut dilakukan agar saat perhitungan kita didapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya kita ukur suhu aquades dengan menggunakan termometer. Kemudian setelah didapatkan suhu dari aquades, kita dapat menentukan densitas air atau aquades dengan melihat pada tabel densitas air atau aquades, dan kita dapat menghitung volume terukur dan juga dapat mengetahui besarnya penyimpangan dengan cara membandingkan pada tabel toleransi. Prosedur ini dilakukan untuk pipet volume 10 mili serta pipet volume 25 mili. Data pengamatan untuk pipet volume 10 mili. Yang pertama, spesifikasi alatnya. Nama alat pipet volume 10 mili, merek Iwaki, kapasitas 10 mili. Toleransi atau faktor koreksi plus minus 0,02 mili, termasuk dalam kelas A. Jenis alat ukur eaglet, atau artinya alat ukur yang mengukur volume yang dikeluarkan. Suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil kalibrasi didapatkan berat aquades dengan menghitung berat gelas kimia plus aquades dikurangi berat gelas kimia kosong, sehingga didapatkan berat aquades rata-rata yaitu 9,9194 gram. Untuk suhu saat pengukuran aquades mencapai 25,5 derajat Celcius, sehingga densitas aquades diketahui sebesar 0,997914 gram per mili. Data pengamatan untuk pipet volume 25 mili hampir sama dengan pipet volume 10 mili. Yang membedakan hanya kapasitasnya, yaitu yang mencapai 25 mili, serta toleransi atau faktor koreksi yaitu plus minus 0,03 mili. Untuk hasil kalibrasi didapatkan berat aquades rata-rata sebesar 24,7701 gram. Suhu aquades juga sama, yaitu 25,5 derajat Celcius, sehingga densitas airnya adalah 0,997914 gram per mili. Untuk perhitungan pipet volume 10 mili, volume terukurnya dapat dicari dengan cara berat aquades per densitas airnya didapatkan sebesar 9,9401 mili. Untuk penyimpangannya dapat ditentukan dengan cara volume terukur dikurangi kapasitas alatnya, sehingga didapatkan penyimpangan sebesar minus 0,05981 mili. Kemudian untuk perhitungan pipet volume 25 mili, volume terukurnya sebesar 24,8219 mili, sedangkan penyimpangannya sebesar
minus 0,1781 mili. Setelah dibandingkan, ternyata pipet volume 10 mili dengan penyimpangan minus 0,058 mili tidak masuk dalam kelas manapun, karena batas toleransi penyimpangan untuk kelas A yaitu plus minus 0,02 mili, untuk kelas B yaitu plus minus 0,04 mili. Begitu juga dengan pipet volume 25 mili yang mempunyai penyimpangan minus 0,0178 mili dan tidak masuk dalam kelas manapun karena batas toleransi penyimpangan untuk kelas A yaitu plus minus 0,03 mili dan untuk kelas B plus minus 0,06 mili. Jadi kesimpulannya, kalibrasi pada pipet volume ini adalah kedua pipet yaitu 10 mili dan 25 mili tidak akurat untuk suatu pengukuran dikarenakan penyimpangannya yang terlalu besar dan juga tidak memenuhi persyaratan batas pada toleransi. Sekian pembahasan tentang kalibrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.